Rahayu. Selamat petang keluarga Dharma TV. Cahaya Kehidupan, program acara ini hadir lagi di ruang keluarga Anda, menyapa Anda dan keluarga. Harapan kami di setiap Jumat sore, Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Dan tentu bahagia sekali bahwa tema kita pada senja hari ini adalah Dharma Bakti. Semua orang ingin melakukan Dharma Bakti, tetapi Dharma Bakti itu yang mana dan yang bagaimana? Baik, saya tidak sendiri, telah kami undang ke studio yaitu Romo Kanjeng Raden Tumenggung Yudo Dipuro. Romo Rahayu. Rahayu para pemirsa. Matur nuwun sudah hadir di studio, di mana kita juga akan berbincang-bincang sampai 1 jam ke depan. Dan kemudian tamu saya yang kedua yaitu Dr. Wahyudi Winaryo. Rahayu. Rahayu Bu Ani. Rahayu para penonton. Terima kasih sudah hadir di studio. Saya harapkan panjenengan berdua dalam keadaan sehat walafiat sampai hadir di studio, di mana nanti kita akan berbicara tentang Dharma Bakti. Ini tentu satu tema yang menarik. Pada dewasa ini banyak orang bertanya-tanya Dharma itu sebenarnya apa. Dan kita juga melihat ya, TV kita ini namanya Dhamma TV. Dhamma atau Dharma. Dhamma diambil dari bahasa Pali, Dharma dari bahasa Sanskerta, yang artinya adalah paham kebenaran, ajaran kebenaran, perilaku kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang universal, di mana benar bagiku, benar bagi Anda, benar bagi semua orang, bahkan benar seisi jagat raya ini. Seperti matahari yang terbit di timur dan tenggelam di barat. Itulah artinya Dharma. Bakti juga begitu. Bakti, kalau kita berkata tentang bakti, ini rasanya tanpa pamrih, namanya juga bakti. Apalagi kalau kita misalnya baksos, bakti sosial. Nah ini bagian Bapak Wahyudi ini, sosiologi ini tentang baksos ini. Dan kita juga sering mendengar kata Dharma, Dharma Pertiwi. Itu satu komunitas ibu-ibu dari ibu-ibu PNS begitu ya. Dan lagi ada Dharma Husada dan Dharma-Dharma yang lain. Nah sekarang saya pertama ke Romo Yudo dahulu. Kalau tentang Dharma itu zaman dahulu itu banyak sekali orang namanya Dharma, Sudarmo, banyak sekali. Sekarang kok hilang kenging menapa menika Romo? Matur nuwun. Rahayu para pemirsa. Sugeng dalu kita panggihan malih dinten menika dalam rangka Cahaya Kehidupan. Cahaya Kehidupan ingkang topikipun sakmenika Dharma Bakti ngaten. Nggih. Persoalan Dharma Bakti para pemirsa. Panci kathah sangat banyak sekali yang membicarakan tentang Dharma, tentang Bakti. Tapi apa sebetulnya itu dan bagaimana pelaksanaannya? Secara formal, menurut akademi, istilah Dharma Bakti itu sudah banyak sekali yang menguraikan. Tapi makna yang terjadi di dalamnya, di dalam implementasi, dalam pelaksanaannya, ini yang ora tau ketok. Silik kinci. Contoh yang paling gampang. Apa sih di dalam satu keluarga Dharma Bakti ini kang putra kanggo dumateng tiyang sepuhipun. Dharma Bakti nipun para putra dateng Romo ibunipun. Itu sering dulu ya. Sering diucapkan. Itu sering diucapkan. Justru sekarang menjadi pertanyaan besar. Karena Dharma Bakti itu tidak hanya untuk keperluan keluarga, tidak hanya kepada orang tua, justru kepada para sesepuh yang lain. Karena orang tua kita itu tidak hanya bapak ibu, ya. Masih ada Pak D, Pak Le, Bu Le, Bu Paman, Bu Sopo, liyane, eyang-eyang, itu semua kita perlu ngabekti istilahnya. Basa Jawa ini pun ngabekti, Dharma Bakti kepada beliau-beliau. Yang kedua, bakti kepada negara. Kita sebagai makhluk yang mempunyai kehidupan menjadi suatu bangsa besar yang namanya bangsa Indonesia.
ya tentu harus berbakti juga kepada negaranya, negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini semua sudah diatur sebetulnya, tapi nun sewu para pemirsa, mbok pilih para pemirsa sendiri juga bisa merasakan. Mari kita mawas diri, mengenal diri sendiri. Apa aku wis ngelaksanakan baktiku nang wong tua, apa wis ngelaksanakan baktine nang negara. Nah ini yang perlu kita bahas itu nanti. Jadi bagaimana kelanjutannya? Dharma bakti di sini menurut Romo Yudo itu bakti ya, berbakti. Nah sekarang saya ke Bapak Wahyudi, kok Bapak Winarjo? Bapak Wahyudi lebih dahulu, penjenengan dari sosiologi. Kita sering mendengar kata baksos, bakti sosial. Nah ini sebenarnya arahannya kenapa disebut begitu, kenapa bisa begitu? Katuran monggo. Bakti itu bisa kalau didefinisikan bebas itu kesiapan hati, tindakan hati, sikap, tindakan, dan perilaku untuk melaksanakan nilai-nilai luhur yang diberikan, yang ada baik dari orang tua, misalkan dari masyarakat maupun dari bangsa dan negara. Jadi bakti yang diberikan orang kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara itu tentu didasarkan atas nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang ada di kesatuan komunitas warga negara itu. Nah, kalau tadi ditanya bakti sosial itu berarti kesiapan sikap, tindakan, dan perilaku orang untuk kita punya kegunaan yang positif bagi masyarakat yang sekarang itu saya kira mulai luntur. Gotong royong, kepedulian sosial, solidaritas sosial itu saya kira mulai luntur dalam masyarakat kita. Oleh sebab itu saya kira tema ini menarik kalau kita kemudian mengangkat kembali bakti kita, baik tadi disebut oleh Romo di lingkungan keluarga, masyarakat, dan bangsa negara. Dalam sebuah teori sebetulnya tentang quality life teori kehidupan yang berkualitas dari Abraham Maslow dikatakan sama saya kira dengan Islam itu, bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang punya manfaat bagi orang lain. Orang yang kualitas hidupnya baik itu harus baik kepada tetangga, kepada masyarakat, diantaranya melalui bakti sosial tadi. Begitu kira-kira Bu Ani. Ya. Jadi ternyata bakti sosial ini yang nomor satu ini adalah baik dengan keluarga dahulu, iya. Kemudian dengan tetangga, tonggo teparo. Iya. Kadang-kadang orang itu enggak loh. Kadang saya baik sama pejabat sana. Iya. Saya baik sama pejabat yang di sana. Saya ini konco-konconya pejabat. Tetapi dengan tetangga kiwa tengen tidak kenal. Nah, itu saya kira salah jalan itu. Salah ini. Salah jalan. Padahal di Pancasila sudah ada itu ya di tentang gotong royong dan bahwa kita ini adalah satu kesatuan, persatuan Indonesia. Bagaimana Anda bisa bersatu dengan Indonesia kalau dengan tetangganya sendiri congkrah, tidak rukun. Tidak rukun. Karena tidak itu saya kira kita harus mengembalikan kembali saya kira kejayaan nilai-nilai luhur bangsa kita yang diantaranya sebetulnya banyak ya, kita sungkeman gitu. Sungkeman tidak boleh hanya taltul tangan, tapi harus dihayati, harus kita semacam membuat pengakuan atas persoalan-persoalan atau dosa-dosa kita pada orang tua. Ada dialog gitu lama, orang dulu gitu ya Romo ya, sungkem lama sekali gitu, kemudian baru minta maaf. Sekarang ini ada salah, menurut saya hanya salaman, mohon maaf lahir batin, terlalu dangkal. Tidak ada suasana batin yang bisa mempertemukan itu. Masih oke. Kadang by WA. By WA. By WA, by SMS, telepon aja ya. Itu kehidupan sosial yang sangat dangkal, sangat absurd menurut saya. Betul, sangat absurd. Karena sama sekali di situ tidak ada sentuhan kemanusiaan, sentuhan hati. Nurani, betul. Tentu saja ini akan membuat apa yang kita haturkan, apa yang kita sungkemkan, apa yang kita salamkan tadi kosong, betul. Tanpa ada satu nilai yang disebut
nurani. Nurani. Iya. Kita ini udah kehilangan rasa. Rasa rumangsa nek wong Jawa ngomong nggih. Bab nurani kenapa harus dianu Romo nggih? Kenapa harus didahulukan? Monggo. Iya. Saya para penonton. Memang saat ini ya barangkali beberapa tahun terakhir lah bahwa nampaknya generasi muda kita ini sudah entah lupa, entah pancen wis salah tingkah gara-gara pengaruh dari barang kecil yang jenenge gadget apa kuwi. Wah, Google itu. Sehingga di rumah itu selalu hanya itu yang dipegang. Sampai-sampai nek ditimbali wong tuane itu kok dhisik. Nah, ini udah salah satu hal yang menunjukkan kenegatifan kita terhadap pemahaman tentang bakti kepada orang tua tadi. Apakah itu termasuk bakti? Termasuk bakti. Karena kalau kita memang betul-betul berbakti kepada orang tua, tidak ada jalannya lek diutus ditimbali terus empuk dhisik itu zaman dulu mboten wonten. Zaman dulu itu langsung dilepaskan dulu apa yang dikerjakan. Udah matur nang wong tua apa ditimbali Bu, apa diutus apa. Itu didahulukan. Hal kecil tapi itulah dharma bakti utama yang harus kita hadapi sehari-hari di rumah. Belum lagi dengan lingkungan. Bagaimana kita bisa mengasihi lingkungan kita dalam hal mendharma baktikan diri secara sosial tadi. Itu juga sangat perlu difahami. Dan ini kami ingatkan pada keluarga-keluarga. Ya, sebelum kita bisa dalam rangkaian memayu-hayu ning bawono, mempercantik bumi yang sudah cantik ini, itu hanya dengan cara dharma bakti tadi, berbakti kepada alam. Nah, untuk bisa itu awake dhewe didandani dhisik, bekti yo dhisik nang awakmu, bekti yo dhisik nang keluargamu, bekti yo nang lingkunganmu, baru bisa mempercantik indahnya alam. Nah, itu betul-betul melaksanakan dharma bakti yang benar. Nah, ini. Nah, Bu. Ini keluarga Dharma TV, kita baru tahu ya betapa dharma bakti itu dimulai dari yang kecil. Jadi kalau dipanggil cepat datang, dipanggil orang tua, dipanggil guru, dipanggil senior, langsung datang. Itu termasuk dharma bakti. Nah, kita nanti akan melanjutkan pada segmen berikutnya apa perlunya dharma bakti bagi pengembangan spiritual dan pengembangan kepribadian seseorang yang ingin sukses. Tetap di Dharma TV. Menarik sekali keluarga Dharma TV, baru saja kita menyaksikan satu video tentang sungkeman. Apa perlunya sungkeman? Sungkem itu menunjukkan tanda bakti terhadap orang tua. Dan di Buddhis pun sungkem itu juga diterapkan umat kepada bikunya. Dan memang aturan-aturan di kebikuan Buddhis itu mengacu pada keraton, oleh karena Siddhartha Gautama itu seorang raja, jadi dia mengeterapkan ajaran keraton itu kepada umatnya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang pertama tadi ya, bahwa apa perlunya sungkem, apa perlunya dharma bakti, apa perlunya berbakti. Kita manusia modern, kita by WA bisa. Sekarang zaman sekarang kita bisa hanya bilang halo bro, kita udah bisa begitu. Bahkan guru-guru pun dipanggil begitu. Penjenengan yang dari komunitas pengajar beliau berdua ini rasanya sakitnya tuh di sini. Apa ada yang begitu, Romo, orang-orang muda ini? Rahayu para penonton, nampaknya zaman sekarang sungkeman seperti yang ditonton tadi nampaknya sudah jarang dilakukan. Tapi beberapa sesepuh yang masih mugemin adicara Jawi itu tetap dilaksanakan. Seperti termasuk saya sendiri, karena setiap kali kumpul keluarga besar saya itu ya anak, cucu, ya adik-adik semua tetap sebagai sesepuh, mereka mesti juga cara ngabekti istilahnya pun, ngabektinya itu ya dharma baktinya itu kepada sesepuh, saling memberikan rasa kasih sayang dengan nyungkem. Adicara nyungkemnya sesepuhnya pinara dampingi ibu, lalu nyungkem gantian.
Nah setelah itu mereka nyungkem kepada orang tuanya sendiri-sendiri. Iya. Diikuti, saling berkeliling begitu. Dan itu tetap rutin kita laksanakan. Karena ajaran-ajaran yang baku itu pertama harus dari keluarga sendiri. Kalau kita belajar ngabekti, belajar berdhamma bakti, ayo dimulai dari keluarga. Jadi jangan hanya sekedar setahun sepisan pokoknya salaman jaluk sepuro. Mbok wong namanya mohon maaf, nyungkem itu isinya cuma mohon maaf dan mohon pangestu. Mohon restu. Itu caranya dengan nyungkem. Jadi yang disungkem itu ya pinara, terus dipegang sukunipun, lalu nyungkemi ngaten. Lalu matur apa klerune, apa salahe, nyuwun pangapunten, terus nyuwun pangestu untuk kehidupan yang akan datang. Dan itu harus dilakukan secara rutin. Bahkan saya masih menemukan keluarga-keluarga sepuh-sepuh ini dilaksanakan setiap bulan, setiap weton. Jadi setiap weton para putra ini diwajibkan pagi hari sudah merias diri, tapi yuk siram keramas dulu, lalu nyungkem ngabekti kepada bapak ibu. Setelah itu bahkan lebih istimewanya lagi, sowan ke makam. Kepada eyang-eyangnya hanya untuk nyekar. Itu bukan berarti mengkultuskan makam, tidak seperti itu. Ngabektinya ini loh yang jadi dari hati nurani yang paling dalam itu tetap dilaksanakan. Sak menika saking Bapak Doktor kata sebuti bab ngabekti. Nggih. Video yang ditampilkan tadi itu saya kira adalah pelajaran yang menurut saya harus dibangkitkan kembali, Bu Hani. Dan saya pribadi, keluarga besar, bersyukur sampai sekarang masih mempraktekkan. Apa yang kemudian kita ambil dari situ, yang pertama adalah menurut saya mengkondisikan suasana hati secara jernih, kemudian mengingat kembali perjalanan hidup kita, kemudian mengingat kembali juga nilai-nilai petuah, saran pendidikan yang telah diberikan orang tua kepada kita. Lalu benar Romo tadi, karena manusia tidak ada yang tidak berdosa, tentu kita di dalam hubungan dengan orang tua atau bini sepuh, sesepuh itu juga melakukan dosa, maka kita harus minta maaf sembari kemudian minta restu. Nah, di dalam ajaran Jawa itu ada yang mengatakan bahwa wong tua itu pangeran katon. Orang tua itu adalah Tuhan yang ada di bumi. Maka menurut saya doa yang paling mujarab itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Nah, melalui bekti yang tadi diantaranya digambarkan dalam bentuk sungkem itu, saya kira kita membersihkan hati sekaligus kita mendapat tuntunan dari orang tua untuk kembali berjalan di jalan yang betul. Karena tidak ada orang tua yang mendoakan anaknya untuk berjalan di jalan yang salah. Jadi saya juga sering mengatakan pada mahasiswa dalam kehidupan modern ini, saya kira apa yang telah dipraktekkan leluhur kita bukan berarti harus ditanggalkan dan tinggalkan, termasuk bekti kepada nilai-nilai luhur, sungkem, siarah tadi ke pesarian dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu menurut saya nilai-nilai yang kadang terlanjur dianggap bahwa modernisasi itu tidak boleh mempraktekkan itu, saya kira harus diangkat kembali untuk kita tegaskan bahwa itu tidak betul. Menurut saya nilai-nilai tradisional itu tidak selalu lebih jelek dibandingkan nilai-nilai yang namanya modern. Bahkan nilai-nilai modern itu kadangkala tidak cocok dengan diri kepribadian kita selaku orang bagian dari Nusantara, Nuswantara niko. Iya, saya kira dari Papua maupun dari NTT, dari Sulawesi, saya kira juga mempunyai tradisi-tradisi kearifan lokal yang sama juga, yang artinya penghormatan terhadap leluhur, hierarki. Demikian juga hendaknya seorang adik menganggap kakaknya itu wong tua, kalau orang Jawa wong tua ya, supaya tidak ngelamak. Ya, karena ngelamaknya adik terhadap kakak ini akan berakibat fatal pada generasi-generasi berikutnya, karena akan ada banyak sekali hal-hal yang tidak bisa lagi diatasi oleh orang tua hanya karena adik ini
berani pada kakaknya. Nah, kata berani, wani nang wong tuwa. Nah, ini tabu zaman dahulu, kualat, dosa. Bantah mon mboten angsal. Inggih, inggih. Pikantuk. Bahkan kalau ngatur aja Mas ya, Iya. Mbak Ayu, inggih, tangannya mesti begini. Ini luar biasa sekali. Saya juga akan menjawab tadi ya, apa perlunya Dharma Bakti bagi orang modern? Apa perlunya Dharma Bakti bagi untuk kesuksesan seseorang di zaman now, zaman now. sekarang ini? Orang banyak merasakan itu sudah ketinggalan zaman, itu tradisi kuno, itu kolot, nggak perlu. Keliru sekali. Keliru sekali. Sangat keliru sekali. Ada kata-kata begini di dalam Buddha, bahwa apabila Anda ingin menjadi suatu pribadi yang baik, yang artinya itu diberi restu oleh orang tua, bahkan dewa-dewa di dalam Buddhis itu ada dewa-dewa juga akan memberkahimu kalau engkau juga melakukan bakti kepada Bakti. keluarga. Jadi dan di tua. situ, lah ketika bakti itu Anda lakukan, misalnya terhadap orang tua, terhadap makam leluhur, terhadap pahlawan yang sudah tiada, terhadap leluhur-leluhur sendiri, nah di situ akan ada timbal balik bahwa Anda mendapat restu, Anda mendapat bimbingan. Seperti juga kalau misalnya seorang anak mendekatkan diri pada ibunya, Bu, tolong saya diajari bikin kopi misalnya, karena anak ini memintanya dengan tulus, pasti gini loh caranya bikin kopi ini gini. Nah ini ya diajari karena dekat. Tapi tanpa bakti, jangan berharap Anda bisa sukses di dalam spiritual dan juga di dalam hidup bermasyarakat. Ini perlunya ya Dharma Bakti. Jadi ada doa-doa itu kan kita ini memberikan penghormatan kepada leluhur, kepada orang-orang terdahulu. Bahkan saya berpikir manusia zaman sekarang ini, kalau kita baru-baru ini melihat ada pengoroyokan para hooligan sepak bola, kemudian baru saja ada kisah bahwa seorang anak yang berani mencuri barang-barang orang tuanya sendiri, itu bukan hal banyak sekali kita temukan. Mengapa ada itu? Karena sebenarnya kualitas manusia zaman sekarang itu menurun. Jadi kalau Anda masih muda, cobalah lihat kami yang sudah tua-tua ini. Sebenarnya kualitas Anda itu lebih kurang dari kami. Dan itu mutlak. Kami bisa membuktikan. Kita tidak ada Google pun, kita peta buta kita tahu, sehingga kita punya banyak memori yang bagus itu tentang yang lainnya, bahkan tentang puja bakti terhadap leluhur, kepandaian manusia zaman dahulu masih lebih dari kalian semua. Nanti kita buktikan setelah yang satu ini. Tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, baru saja kita menyaksikan satu video tentang nyekar tadi ya. Dan kemarin ini Jumat Legi, hari ini ya Jumat Legi, kemarin malam Jumua Legi. Kenapa malam Jumua Legi? Karena kita hitung-hitungan Jawa itu memakai lunar, sehingga memakai hitungan bulan. Dan luar biasanya dari Sultan Agung itu, dia mempunyai seorang ahli astrologi yang dia bisa astronomi yang bisa mengkombinasikan antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu itu dengan Paing Pon Wage Kliwon Legi. Nah ini dikombinasikan sehingga klik dan pasti tepat. Luar biasa hitungannya. Itu manusia zaman dahulu. Jadi mereka masih berkualitas, bisa menghitung bulan, bisa menghitung, entahlah komputernya kayak apa ini, kita masih tanda tanya. Tetapi beliau dahulu tanpa komputer, tapi memang pratitis ing pigunan. Artinya itu dia, seseorang itu ahli dalam bidangnya. Tentang nyekar ini banyak sekali. Perlunya itu kalau kita pergi ke candi-candi itu kan hanya wisata. Jadi kadang-kadang kita ini tidak mempunyai rasa nyaman. Bahkan naik ke stupa itu memakai
sepatu yang bisa merusak, kotor dan bisa merusak, sayang loh itu. Batunya sudah tidak ada, yang membuat sudah tidak ada. Monggo Romo Katuran menjelaskan tentang candi. Para pemirsa, niko perkawis candi. Amargi kalau wau ningali wonten nyekar wonten makam so nggih. Umumipun panjang nggih makam. Zaman dulu kala para raja-raja itu kalau sudah surut, artinya sudah meninggal atau dipundhut oleh Gusti, itu diperabukan lalu abunya disimpan di candi. Dan khususnya di daerah Kota Malang ini ada Candi Singosari, itu diperabukan Raja Singosari terakhir, Prabu Kertonegoro. Lajeng Candi Jago, lajeng Candi Kidal, Anusapati. Panji disitulah mereka dimakamkan karena statusnya raja, maka dibuatkan percandian. Tapi bagi orang kebanyakan seperti kata ini dimakam-makamkan yang biasa bersama-sama dengan yang lain. Atau setiap saat juga tetap diopeni, dirawat. Iya, betul. Itu salah satu cara kita bagaimana berbakti atau ngabekti kepada leluhur. Karena siapapun yang dimakamkan itu tetap hanya pindah raganya, jadi tetap kita openi. Itu tidak berarti mengkultuskan, tidak berarti demikian. Karena juga ada pemahaman yang lain di saudara-saudara kita yang Tionghoa umpamanya dimakamkan, dia cara ngabektinya tiap hari di rumahnya dia berdoa untuk yang sudah nggak ada tadi. Nah bagi kami yang di Indonesia ini, di Nusantara ini, umumnya ya pergi ke makamnya. Apapun suku kita yang berada, saya udah keliling ke beberapa suku di Nusantara ini, rata-rata melaksanakan pengabdiannya seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang dianggap apa syirik atau musyrik dan muskil dan lain-lain, tidak. Itu adat istiadat dan itu ajaran leluhur. Ini yang harus kita pertahankan, apalagi sekarang dengan pimpinan negara yang sekarang dengan Trisaktinya itu. Salah satunya adalah menggalang jati diri kita berdasarkan kebudayaan yang kita miliki. Ini kita pertahankan. Sampai dunia-dunia negara-negara lain tuh sinau di sini. Indonesia itu sukunya banyak, agamanya banyak, macam orangnya, bahasanya banyak. Loh kok iso rukun? Hidup di dalam satu negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bu. Hebat toh. Orang lain belajar ke sini. Loh kok kami yang jadi warga negara orang mempertahankan, tidak melestarikan. Padahal kita ini sudah disatukan dengan ideologi negara yang namanya Pancasila. 5 sila ini loh satu-satu kalau kita uncai itu sudah merupakan ajaran bagaimana berbakti kepada orang tua, kepada lingkungan, kepada Yang Maha Esa khususnya, dan kepada negara. Ini yang harus kita wujudkan, apapun caranya. Yang paling penting. Jadi demikian ya keluarga Dhamma TV, ternyata setiap orang, setiap suku mempunyai cara berbakti masing-masing, di mana satu tujuannya bahwa itu adalah cara berbakti kepada leluhur, cara berbakti kepada orang tua. Bahkan kalau membuat sandingan ya, kalau di rumah penjara ngengean, ya. Itu kan artinya kan ya sajen, kopi, teh, air putih, nasi, jajan, sekar telon, lajeng kopi pahit, rokok, luar biasa sekali. Dan itu disuguhkan kalau di Jawa Timur biasanya Jumat Legi. Kalau wonten malam Jumat, setiap Kamis. Sanes Jumat dulu setiap hari, Bu. Setiap hari itu ada. Sekarang sudah mulai hilang. Kalau kita sebaiknya, kalau saya bilang ya sebaiknya tetap mengkultuskan setiap Jumat, entahlah apa Jumat Kliwon atau Jumat Legi. Hitungan dari para sesepuh kita 36 hari sekali. Selapan. Itu sudah cukup loh. 36 hari itu kalau saya zaman dahulu itu orang-orang kuno itu siram jamas, ya toh. Siram jamas, potong kuku, mencuci apa-apa yang kira-kira sebulan itu dipergunakan, apa cangkul atau apa-apa saja yang diperlukan.
Nah di situ setelah dibersihkan puasa Jumat Leginya, pergi nyekar. Jadi itu rentetan upacara di setiap Jumat Legi, dan siapapun yang sedang pergi di luar rumah atau merantau layak pulang pada 36 hari sekali. Untuk apa ya? Mengkoreksi diri, melihat saya salah apa, saya mau kemana, saya mau melakukan apa pada 36 hari ke depan, supaya kita tidak begini-begini saja. Jadi sesepuh kita sudah mencanangkan luar biasa lah ya. Jadi menengo di Jumat Legi, menengo kalau yang sholat Jumat, kalau akan berdana pilihlah hari Jumat. Nah itu ajaran-ajaran begitu. Nah setelah itu 36 hari kemudian melakukan hal yang baik. Buddhis pun juga menghargai tentang sesaji itu. Di Buddhis juga ada sesaji berupa kopi, minuman, makanan yang digunakan untuk memberi kepada leluhur, yang tujuannya memohon berkah, mendoakan, karena kadang-kadang orang-orang yang di sana kan juga kiriman dharmanya di dunia kurang. Jadi kalau dapat kiriman itu seperti dapat bekal atau dana, tambahan dana. Nah itu jadi tidak ngarang-ngarang, itu kan masuk akal. Seperti misalnya kita berada di Surabaya yang sedang berjuang di sana, tidak enak keadaan di sana, tapi kita mendapat pasokan dana transferan. Nah itu akan sangat berguna ketika kita berada di alam, di tempat yang kita masih harus naik lagi ke tempat yang lebih baik. Luar biasa sekali. Monggo katuran tentang adicara di tempat panjenengan. Inggih, monggo. Saya pernah ditanya kawan yang kebetulan agama Hindu. Tanya gimana ya caranya agar candi itu kembali seperti dulu. Saya bilang jangan dijadikan sebagai tujuan wisata, tapi kembalikan sebagai tempat ritual agama Anda. Saya bilang gitu, sehingga candi itu kembali sakral. Nah sekarang tidak, ya mohon maaf, kadang Borobudur malah dijadikan misalkan untuk industri hiburan, kan kesakralannya menjadi hilang. Jadi kita kurang hormat kemudian ke tempat yang sesungguhnya sangat sakral. Kemudian tentang film tadi, saya senang sekali karena tadi ditunjukkan yang Kristen juga nyekar, yang Katolik nyekar, yang Islam nyekar, yang Konghucu nyekar, semua nyekar. Jadi titik temunya adalah bahwa kita itu punya tradisi nyekar. Nyekar itu setidaknya membawa kita untuk ingat kematian. Yang kedua, ingat petuah nasihat orang tua. Dan saya kira ketika mengikatkan kita kembali pada komitmen untuk bekti atas nasihat ajaran orang tua yang sangat luhur tadi itu, saya kira yang terakhir nanti kemudian membawa spiritualitas kita untuk menjadi orang yang bersih, bersih lahir dan batin itu. Lebih meningkat lagi kualitas kehidupan yang bukan hanya fisik tapi juga batin atau spirit, rohnya di dalam itu. Saya kira memang kita harus berani ya mengajak kembali anak muda, memulai hal-hal yang sebetulnya dulu pernah membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sangat besar. Katanya negara kita adalah negara Atlantik. Kita adalah suatu bangsa yang sebetulnya sudah sangat beradab sekali dulu. Dan saatnya lah saya kira melalui media ini kita ingatkan semua pihak, termasuk kita sendiri, untuk berani mengembalikan hal-hal yang memang sangat luhur di dalam kehidupan itu. Jadi kembali pada masa lalu itu bukan berarti kembali tidak baik, justru itu yang baik. Karena kita kemudian akan menjadi manusia yang utuh, yang tujuannya adalah mencari kabegjan, mencari tentreming hati di dalam kehidupan. Materi, ekonomi itu tidak segala-galanya, tetapi ketenangan, kabegjan, ketentraman hati itu adalah segala-galanya, karena kita akan mendapatkan keheningan, ketentraman, dan rasanya itu enak gitu. Itu adalah segala-galanya. Jadi bukan semata-mata materi. Bukan semata-mata materi. Apalagi kalau materinya didapat dengan cara yang tidak baik, itu akan membawa ketidakberkahan di dalam kehidupan. Menjadi orang tidak tenang hidupnya, merasa dosa, merasa takut dan sebagainya. Itu harus kita tinggalkan, dan salah satu media atau alatnya saya kira
bakti tadi, dharma bakti ini kita bangkitkan kembali menurut Bakti saya. kepada leluhur. Kepada leluhur. Saya jadi ingat kalau memang sebenarnya bahwa dunia ini tidak hanya materi saja. Iya. Ya. Ada seorang teman saya berkata, turun di Hotel Bintang 5 dengan turun di Kloso, gelar Kloso. Impene podo. Ini luar biasa sekali. Baik keluarga Dhamma TV ya, sekalian telah saya buka line telepon di 0341 402 777, SMS di 08510 701 8802 dan WA di 08775 990 7102. Kami persilakan, kita break sejenak. Setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik keluarga Dhamma TV, kita sudah sampai pada segmen terakhir. Saya baca dahulu SMS dan WA yang sudah masuk ya. Saya senang live ini kembali lagi karena sejak dulu saya ngefans banget acara ini. Biarpun cuma lihat tapi hati teduh. Buat Bu Hani, acara yang ada lagu Payung Teduh, kenapa tidak ada lagi? Baik, nanti kita bicarakan. Semoga Dhamma TV selalu damai di hati. Nah, ini marah dari tetangganya Pak Totok Bululawang. Pak Totoknya mana ini? Kemudian dari Saloniken, belakang Polresta. Mohon doa restu untuk rezekinya kepada Bante nanti kalau Bante datang ya. Kemudian ini kata dharma tadi sudah diterangkan bahwa paham kebenaran atau ajaran kebenaran. Karena kata-kata ini sudah tereliminir, sudah tidak ada lagi kata-kata seperti Hre Dharma Santi. Dulu semua orang memakai nama Dharma atau Dharmo. Sekarang tinggal para biku saja. Mengapa? Apakah orang zaman sekarang tidak suka nama Dharma? Ya itu hanya mode, saya kira ya, hanya mode. Kalau dulu nama Darmo gantengnya setengah mati, namanya Mas Darmo itu dulu itu. Sekarang kalau sekarang namanya Darmo, katanya kurang gaul, nah gitu ya. Jadi itu hanya masalah suka dan tidak suka. Bapak Galih Pandanwangi ini ya, mohon diterangkan sedikit tentang Borobudur. Oke. Kemudian mau tanya ini kebenaran tentang Dharma di dalam agama kami biasanya diajarkan oleh nabi-nabi kami. Kalau Buddha bagaimana? Saya pernah baca Siddhartha itu tidak mendapat wahyu dari Tuhan. Ya dari Ibu Vivi Melimbing, baik ya. Kemudian banyak sekali ya. Iya banyak ini yang masuk. Tapi ini saya jawab dulu ya bahwa Siddhartha ini tidak mendapatkan wahyu dari Tuhan. Oleh karena Pangeran Siddhartha itu mencari sendiri. Ketika itu beliau merasa bahwa apa obat ketika putranya lahir, apa obat untuk supaya orang tidak mengalami kematian, orang tidak mengalami ketuaan, tidak mengalami sakit dan mati. Dan ini obatnya apa? Orang tidak tua, sakit dan mati. Nah ini akhirnya dia pergi ke hutan mencari sendiri. 4 tahun beliau mencari, ternyata tidak mendapat apa-apa. Kemudian beliau menggali lagi dari dalam dirinya, akhirnya mendapatkan jalan tengah, yaitu tirakat. Orang itu perlu tirakat. Nah dari tirakat, tidak puasa ekstrim, bertapa ekstrim sampai hampir mati. Waktu itu Siddhartha mengatakan, kalau begini saya nggak dapat apa-apa, malah mati. Akhirnya Pangeran Siddhartha mengambil jalan tengah, di mana beliau mengambil satu sikap untuk tirakat. Nah ini tirakat ini juga kalau tidak tahu, itu ajaran leluhur kita sendiri. Pangeran Siddhartha dengan tirakat, dengan mengambil jalan tengah, sampai sekarang pun biku-biku kami ini melakukan makan itu hanya paruh tengah hari, itu makan pagi sampai jam 12 makan, sesudahnya puasa sampai besok pagi hari. Ini kan bentuk tirakat yang luar biasa. Dan beliau juga selalu meditasi.
seperti yang diajarkan Pangeran Siddhartha. Nah ini loh, ajaran yang diajarkan ini layak kita bakteni gitu ya. Kita memberi bakti sehingga apa perlunya, kalau tadi ada yang bertanya apa perlunya dharma bakti kepada leluhur, supaya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Doktor tadi bahwa supaya kita ingat pelajaran apa-apa saja yang dari orang tua tadi. Jangan pernah berkata sirik tentang bunga, tentang dupa yang wangi. Ini Romo, dupa yang wangi boleh apa tidak, Romo? Boleh, sangat boleh. Gitu ya. Itu media yang membuat wangi. Lah daripada bau sampah, iya, daripada bau sampah atau bau sesuatu yang tidak, kan enak bau wangi, bau yang segar, kita aja senang. Semoga makhluk yang lain juga berbahagia, juga merasa senang. Makanya doanya Siddhartha itu semoga semua makhluk berbahagia. Kalau Romo menyebutnya Rahayu Sagung Dumadi. Jadi sing katon apa sing ora katon ya ikut bahagia, ikut bejo, ikut menyenangkan. Tentang dharma bakti kepada negara, inggih monggo Romo kita ambil sedikit. Para pemirsa, memang waktu kita pendek sekali. Tahu-tahu sudah hampir habis waktunya. Dan kalau dulu-dulu sampai 1,5 jam, saya rasa yang kali ini dipotong. Karena diawali lagi, baru sekarang dimulai Bu Ani, kita hanya temu 1 jam. Jadi kalau kita berbicara tentang dharma bakti, yang penting kami ingatkan kepada semua pemeriksa, saat-saat ini kita akan mengalami hal-hal yang bersifat politis, tapi ini jangan dijadikan acuan sehingga kita tidak berbakti kepada negara. Karena salah satu bakti kita kepada negara adalah patuh kepada undang-undang yang berlaku di negara ini. Jadi bukan aturan-aturan yang berlaku di luar negeri, aturan yang berlaku di negara kita sendiri. Marilah kita bersama-sama mengabdikan diri, karena mengabdi, melestarikan, menjaga negara ini adalah hak kita bersama. Bukan hanya sekedar kewajiban, tapi hak bersama. Karena sebuah negara ini perlu dilaksanakan, dilestarikan, maka hak kita adalah juga untuk menjaga supaya kita sebagai warga negara tidak sering ribut-ribut, apalagi nanti menghadapi tahun politik ini, nggak usah ribut-ribut, tapi laksanakan saja aturan-aturan yang berlaku dengan benar, dan kita tetap bersahabat, berbeda pendapat tapi tetap bersahabat. Karena ini salah satu ajaran dari Pancasila, sila keempat, musyawarah untuk mufakat tanpa ribut. Ini yang paling kita jaga, dan mohon para keluarga-keluarga terutama juga membina generasi mudanya, generasi milenial yang nanti juga punya kewajiban untuk menjadi pemilih baru. Ini juga harus diingatkan, jangan ikut-ikutan hoak-hoak, jangan ikut-ikutan fitnah-menfitnah. Ayo kita rayakan pesta demokrasi ini dengan hati yang suci, murni, bersih, ikhlas, dan dengan rasa bakti kepada negara. Ini yang paling pokok. Jadi kalau berbakti otomatis kita tidak akan membuat kerusuhan karena ada rasa bakti. Kata sepundi Bapak Doktor. Kalau salah satu wujud bakti kita menurut saya adalah mengembalikan kejayaan Nusantara, dan salah satu caranya adalah kita membangkitkan kembali seni budaya Nusantara yang sudah mulai hilang karena kita lebih banyak mempraktekkan seni budaya luar, kita tidak kenal itu. Maka menurut saya kita harus kembalikan misalkan ludruk, ketoprak, wayang, bandengan, macam-macam itu yang milik Nusantara. Saya sering mengatakan biarlah kita menjadi Indonesia yang Jawa, Indonesia yang Sunda, Indonesia yang Madura, Indonesia yang Papua, Indonesia yang tetap Manado, Indonesia yang tetap Batak dan sebagainya. Tapi kita tetap Indonesia. Nah, karena itu menurut saya nasionalisme yang didorong oleh pemerintah Republik Indonesia itu harusnya adalah nasionalisme yang berbasis pada seni budaya Nusantara, dan ini bisa dilakukan kalau mengikuti tema Bu Hani itu, yaitu bakti kita kepada bangsa dan negara. Dan saya. Jadi bentuk baktinya itu adalah uri-uri budaya, uri-uri seni budaya bangsa kita semua. Karena seperti Amerika lah ya, dia kan tidak mempunyai budaya asli, sehingga ditawarkan kepada rakyatnya. Ayo
punya budaya apa, nanti kita angkat. Iya. Coba kita lihat misalnya seperti Inggris ya, ketika ada seorang pengarang membuat buku Harry Potter, didukung oleh semua media, didukung oleh pemerintah. Padahal kalau kita lihat ceritanya tidak ada yang istimewa, biasa-biasa aja. Kita bisa membuat seperti itu. Dan ini memang kelemahan kita, wong sugih. Kita ini konsumtif, jujur. Iya, tidak bangga terhadap diri sendiri. Karena konsumtif. Kalau misalkan Bapak Dokter bisa membuat reok, saya juga mikir, saya nggak mau ikut reoknya beliau. Saya juga bisa kok bikin, kan begitu ya. Karena memang kita memang bangsa yang pandai, betul loh itu. Kita bangsa yang pandai, kita bangsa teknik, kita bangsa yang bisa bergerak maju untuk memajukan segala sesuatu. Jadi jangan dibilang bahwa Indonesia tidak bisa membuat mobil, Mopnas. Menurut penjelasan bagaimana ini Romo kalau kita bisa bikin mobil ini? Nah, itu memang kepandaian bangsa kita seperti itu, Bu Ani. Jadi memang ini bisa harus sangat kita hargai. Tinggal hal-hal yang semacam ini bagi masyarakat yang sekarang milenial ini banyak berkecimpung di seluruh bidang. Bahkan kalau diadu ke luar negeri padanya betul-betul pinter dewi. Iya, bisa menang gitu loh. Itu dunia loh tingkatnya. Nah, nun sewu, hal-hal semacam ini mudah-mudahan para pemimpin kita juga merangkul mereka-mereka yang mempunyai kehati-hatian semacam itu. Dengan mengingatkan kembali, itulah jati diri bangsa kita. Itulah bakti kita kepada nusa dan bangsanya. Dengan kepandaian yang kita miliki. Bukan malahan bareng wis pinter malah Melayu gak gelem mulih nang Indonesia pilu kabeh sudah. Nah, ini yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi. Jadi kami juga berusaha mengingatkan tidak hanya kepada warga dan bangsa khususnya milenial, tapi juga kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Jangan malah kita diajari untuk gegeran gitu loh. Dicontoni korupsi barang kuda terus kita ini mau kemana? Itu yang paling pokok Bani. Jadi kembali ya kepada jati diri bangsa. Kita ini 100% Indonesia, 100% kesukuan kita, 100% agama kita, agama di Indonesia. Matur nuwun nggih. Jangan tetaplah bahwa menjadi diri sendiri, jati diri bangsa. Kita ini bangsa yang luar biasa. Bahkan kemarin Romo sepak bola yang usia 16 itu loh akan naik ke sepak bola dunia, main di Peru sana, di tempat laganya orang-orang di dunia ini. Jadi kita ternyata tidak kalah. Nah selama ini kita kemana ya? Nah mungkin topik kita untuk minggu depan, selama ini kita kemana? Baik. Dalam matur nuwun atas rawuhipun. Semoga semua berbahagia. Saya mohon pamit. Saya Haniso Nyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit. Sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Jaga kesehatan baik-baik. Semoga Anda tetap menjadi Indonesia sejati. Rahayu. Rahayu.